Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi syami'il alim minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari yang penuh barakah ini kita masih diberikan peluang dan melangkah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak manusia di muka bumi ini diberikan kehidupan oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah, tetapi ditutup langkahnya untuk beribadah kepada Allah, baik di pagi hari maupun di siang hari, baik subuh maupun zuhur, dihalangi oleh Allah. Itu adalah pertanda Allah murka kepada kita. Oleh karena itu bersyukurlah pada siang hari ini kita dihimpun oleh Allah dengan hidayah Allah sehingga bisa untuk solat berjamaah di masjid yang penuh barakah ini, insyaallah summa insyaallah. Salawat beriring salam senantiasa tercurah bagi baginda junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaul Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man sholla alayya sholatan sallallahu alaihi biha as-salat. Ini adalah suatu perintah bagi kita yang mengetahui bahwasanya Rasulullah berkata, barang siapa yang bersalawat kepadaku, ada dalam hadis yang lain, wahidan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka biha asran, Allah akan memberikan kebaikan 10 kebaikan kepada orang tersebut. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati Allah, senantiasalah untuk beribadah dan senantiasalah untuk kita membiasakan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini kita sudah berada pertengahan daripada bulan Rajab. Sebentar lagi kita akan menghadapi yang namanya bulan Sa'ban. Setelah itu melangkah lagi sampai kepada bulan Ramadan. Namun oleh karena itu marilah senantiasa sebelum sampainya kita, sebelum yakinnya kita untuk sampai kepada Ramadan, senantiasalah untuk memanjatkan doa yang senantiasa dibaca oleh Rasulullah, dibaca oleh para ulama, dibaca oleh masyayikh kita, para guru kita. Allahumma barik lana fi Rajaban wa Sa'bana wa balighna fi Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah di bulan Rajab ini, umur yang barakah, kesehatan yang barakah, rezeki yang barakah dan cukup, dan nanti sampai pula kita kepada bulan Sa'ban diberikan juga keberkahan umur, keberkahan segala dalam kehidupan, hingga sampai kepada bulan Ramadan bisa melaksanakan ubudiyah dan ibadah di dalamnya, insyaallah summa insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum sampainya kita kepada bulan suci Ramadan, ada baiknya hendaknya kita untuk mempersiapkan diri kita. Karena persiapan ini tidak hanya untuk dunia, tetapi persiapan juga untuk beribadah. Mana sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan suci Ramadan, hendaknya kita persiapkan paling tidaknya 2 perkara ini ada kita persiapkan. Yang pertama saya ambil daripada kalamnya atau perkataannya seorang ulama, yaitu Syekh Muhammad Syakir, yaitu termaktub di dalam kitab Wassoyah, yang dimana dikatakan di sana, inna rabbaka ya'lamu ma tikunnuhu sadrika.
sesungguhnya Tuhanmu ya'lamu mengetahui ma tukinnuhu sadrika, apa yang tersimpan di dalam kolbumu, apa yang tersimpan di dalam dadamu. Ya, maksudnya adalah hati kita. Jadi kita ambil kesimpulan bahwasanya untuk menghadapi bulan suci Ramadan nanti, hendaknya kita membersihkan hati kita terlebih dahulu. Karena hati ini adalah suatu titik fokus yang bakal dipandang oleh Allah. Di samping segala hal yang kita lakukan, fi'iliyah yang kita lakukan, tetapi yang dilihat adalah oleh Allah hati kita. Sebagaimana seiring di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya bahwasanya di dalam pijasadi mudghah, innal pijasadi mudghah, sesungguhnya di dalam suatu badan tubuh seseorang Bani Adam, di dalam tubuhnya ada mudghah. Fa iza saluhat saluhata, apabila itu baik daripada mudghah itu, fi jasadi kulluhu, maka akan baik pula seluruh tubuhnya. Wa iza fasadal jasadi kulluhu, apabila tidak baik dari yang segumpal tadi, maka tidak baik seluruh tubuhnya. Wahya kalbi, itulah yang dinamakan hati. Ini adalah titik fokus yang harus kita perbaiki sebelum kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Karena titik awal yang akan penilaian Allah kepada seorang hamba dalam beribadah adalah hati mereka. Bagaimana kita sholat? Apakah kita karena Allah? Apa karena larisnya dagangan kita, maka kita lancar untuk sholat? Bagaimana kita sholat? Apakah sholat kita karena kita diberikan kesehatan oleh Allah, maka rajin kita sholat? Tapi ingatlah, hendaknya kita sholat tersebut semata-mata karena Allah. Walaupun di samping kita beribadah sholat, diberikan rezeki yang luas oleh Allah, yang barokah oleh Allah, itu bukan karena sholat, karena Allah mahabbah, Allah cinta kepada kita. Kenapa? Disebabkan kita beribadah kepadanya. Namun jangan dibalik bahasa tersebut. Kita lancar dagangan karena kita rajin sholat, kita lancar dagangan karena kita rajin mengaji. Bukan seperti itu. Kalau ingin mendapatkan suatu amal itu berpahala, hendaknya semata-mata hanya karena Allah. Inilah terletak pada kolbu kita, pada hati kita. Hati-hati, lintasan dari hati ini begitu cepat. Oleh karena itu persiapkan hati kita, karena di dalam hati tersebut banyak berbagai macam penyakit. Ada penyakit yang namanya iri, SMS kata masa sekarang ibu bapak, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Keirian ini bisa menghancurkan dari segala ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu campakkan sebelum kita masuk ke dalam suci Ramadan, buang keirian kita kepada hamba, kepada hal yang ada kita lihat di dunia. Yang kedua yang harus kita persiapkan, karena di dalam hati ini ada lagi yang kedua. Apa itu? Di dalam hati ini harus kita campak khibir, kesombongan. Karena banyak orang yang merasa bisa untuk beribadah, dia merasa lebih daripada orang yang tidak bisa beribadah. Jangan sampai kita melihat orang-orang yang lemah ibadahnya tetapi kita menghina. Tetapi bagaimana? Kewajiban kita hanya menghimbau, tapi jangan sampai menghina mereka, karena ini adalah urusan Allah. Nah, apabila hati kita ini masih khibir, tersimpan kesombongan, keangkuhan, akulah yang kaya, akulah yang bisa beribadah, akulah yang bisa segalanya, orang yang lain tidak bisa, ini adalah kekhibiran. Khibir atau sombong itu hanya kecil di dalam hati kita, maka itu akan menjadi fokus Allah memandangnya sehingga ibadah kita tidak dinilai.
Sebagaimana Rasulullah mengatakan, Inna allaha la yanzuru ila suwarikum walakin la yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat dari rupa-rupamu, tapi Allah melihat kolbu atau hatimu. Inilah Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah hati kita sebelum kita menjumpai bulan yang betul berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Hati dibersihkan. Bagaimana membersihkan hati? Ulama menitipkan bagi kita, yaitu zikrullah. Baca Al-Quran, perbanyak membaca zikir, perbanyak membaca salawat, perbanyak bersedekah, perbanyak berbuat baik. Insya Allah ditujukan karena Allah, hati kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, persiapkan hati kita. Yang terakhir, yang kedua, hendaknya yang kita persiapkan adalah di dalam menghadapi bulan suci Ramadan adalah menjaga daripada lisan kita. Malitili unnuhu bil lisanika. Allah juga mengetahui daripada apa lisan-lisan kamu itu. Karena lisan ini ibu sekalian, bapak sekalian, akan menghancurkan juga segala ibadah yang kita lakukan. Nah, jadi lisan ini harus dijaga. Lisan yang pertama kita jaga, lisan yang ada di dalam kolbu kita. Karena lisan itu ada dua, ada lisan zohiriyah, ada lisan batiniah. Kalau yang zohiriyah bisa ngomong, tapi kayak yang batiniah ngerutu-ngerutu, ngomongin orang, membenci orang, memfitnah orang dan sebagainya. Banyak. Nah, jadi oleh karena itu bersihkan dosa-dosa yang ada pada lisan kolbu kita. Mungkin kita selama ini banyak menyebut orang dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bulan yang berkah ini mari kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan beristighfar Allah akan menutupi segala kekilapan dosa kita dan kita akan sampai kepada bulan Ramadan dalam keadaan suci hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dan sampai kepada bulan Ramadan mendapatkan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.